Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sejahtera. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan, kita ada di awal bulan September. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu adalah kasih Tuhan yang sungguh besar buat kita, sehingga kita boleh kembali untuk datang memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Walau hari ini kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing, tapi kita percaya Tuhan hadir di sana dan bekerja dengan luar biasa. Mari kita sembah Dia. Mari kita muliakan Dia, angkat suaramu, sembah dengan sungguh-sungguh, berikan hatimu. Saya percaya setiap orang yang datang pagi hari ini menyembah Tuhan, maka di sana Tuhan akan bekerja buat kita semuanya. Kasih-Nya luar biasa buat kita. Kemanakah aku dapat pergi?
hadirat-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan bagi hidup kami. Sehingga hari ini kami tahu Bapa, bahkan sampai detik ini Tuhan, jika kami ada dan ada sampai hari ini, kami tahu itu adalah anugerah dari Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa, yang sudah menerima hidup kami Tuhan Yesus. Bahkan Kau mati bagi hidup kami. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa, yang tidak bisa kami terima dari siapapun, hanya dari-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami semua umat-Mu siap untuk bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Mari lawat kami semua, lawat semua umat-Mu Tuhan Yesus. Mari Engkau datang dan berkarya menjamah setiap hati saat ini Tuhan, mengubahkan setiap hati kami untuk Kau ubah menjadi seperti yang Kau ingini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Mari Tuhan Engkau bekerja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap bersuka cita. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Kita mau bersuka cita karena Tuhan sungguh baik. Dia adalah perisai hidup kita, Dia adalah kekuatan kita. Amin. Ya, semuanya bersama-sama bersukaria di hadirat-Nya. Amin. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Tuhan kekuatan kami, Tuhan perisai hidup kami. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami semua kembali di hadirat-Mu Tuhan Yesus, memandang salib-Mu. Itu mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar, akan cinta-Mu yang besar dan luar biasa bagi hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pulihkan hati kami saat ini Tuhan. Baru hidup kami. Yes. Amin. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
Terima kasih Bapak. Betapa kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah hari ini kami dipulihkan oleh kuasa salib-Mu, oleh kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Yang lemah saat ini dikuatkan. Amin. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang memiliki beban masalah Tuhan buka jalan. Amin. Karena kami tahu Tuhan hanya di dalam-Mu saja ada jalan keluar bagi kami. Yes, Ada terima kekuatan kasih, bagi hidup kami Bapa dalam Amin. menjalani hari-hari kami Amin. Tuhan. Terima kasih. Untuk itu Tuhan kami percaya hari ini kami semua umat-Nya dikuatkan, diteguhkan. Amin. Bahkan hari ini firman-Mu juga yang akan kami dengarkan Tuhan, boleh memberikan kekuatan yang baru dalam Amin. hidup kami Haleluya, Bapa, sehingga kami mampu Tuhan dan menghidupi firman-Mu, hidup sesuai dengan Haleluya. kebenaran-Mu Tuhan Amin. Yesus. Terima Mari kasih, Tuhan Tuhan. berfirman bagi kami semua Ya, Tuhan, pakai Yesus, hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami Tuhan Haleluya. Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam ibadah raya hari ini. Firman Tuhan bertemakan Allah pengasih dan penyayang. Di dalam kitab Nehemia 9 ayat 31, karena kasih sayangmu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali, dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah pengasih dan penyayang. Manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah, dan mereka diberi kebebasan untuk menentukan kehendaknya. Dan tatkala mereka hidup di Taman Eden yang penuh dengan berkat, semua serba ada disiapkan oleh Tuhan. Namun datanglah si pencoba dari iblis yang memakai ular untuk menipu manusia. Firman Tuhan mengatakan, apabila engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan mati. Dan manusia dibujuk oleh iblis, dan mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Allah melihat hal itu, seharusnya mereka langsung mati, tetapi Allah masih penuh dengan kasih sayang. Dibiarkan manusia masih hidup bertahun-tahun untuk meneruskan generasinya. Nah, sudah yang kekasih, sifat Allah yang pengasih dan penyayang itu luar biasa adanya, tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Istimewa tatkala Yesus turun ke dunia dan menanggung dosa umat manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ingat tentang Niniwe. Penduduknya jahat sekali. Mereka adalah bangsa Asyur, dan Niniwe adalah ibu kota Asyur. Mereka megah, mereka bangsa yang besar, yang kuat,
dapat mengalahkan bangsa-bangsa lain, termasuk Israel. Dan mereka telah berbuat jahat terhadap bangsa yang dijajahnya, disiksanya, dan lain sebagainya. Pada zaman Yunus, Allah hendak menghancurkan kota Niniwe ini, hendak membinasakan mereka. Yunus seorang nabi Tuhan, seorang hamba Allah yang bernazar akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika diperintahkan Tuhan pergi ke Niniwe, dia menolak. Dia pikir Allah itu pengasih dan penyayang. Dia pikir nanti kalau Tuhan Allah mengampuni dosa Niniwe, wah, aku ingin Niniwe tetap dihancur leburkan. Itulah sifat manusia yang ingin balas dendam, ingin melampiaskan sakit hatinya. Biarin Niniwe dihancurkan oleh Allah. Karena itu Yunus diam-diam melarikan diri, tidak mau taat kepada Tuhan. Dia lari, dia pakai kapal menuju ke Tarsis. Dan lihat Allah tetap memburu dia, mengejar dia. Akhirnya Yunus dihukum Tuhan. Dia dilempar ke laut dan ditelan oleh ikan raya. Saudara-saudara, di dalam perut ikan, Yunus sadar dan bertobat. Yunus tahu karena kesalahan dia melawan perintah Tuhan, dia masuk dalam perut ikan. Di dalam perut ikan pun Yunus berdoa kepada Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Lalu apa? Saudara, Tuhan melihat pertobatan Yunus di dalam perut ikan. Tuhan menyuruh ikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, Yunus kembali sehat walafiat, beroleh pengampunan dari Tuhan. Dan sekarang Tuhan menyampaikan perintah kepada Yunus untuk kedua kalinya, supaya Yunus memberitakan rencana penghukuman terhadap Niniwe itu. Apa yang terjadi, saudara? Khotbah dari Yunus terhadap penduduk Niniwe mendapat tanggapan yang positif dari raja sampai kepada rakyat. Mendengar khotbah Yunus bahwa 40 hari lagi Niniwe akan dibongkar balik dan dibinasakan Allah. Mereka ketakutan, mereka sadar. Raja turun dari tahtanya, dan raja memerintahkan seluruh rakyat, bahkan semua hewan, harus berdoa dan berpuasa, merendahkan diri di kaki Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, kita lihat seruan dari raja, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing
berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Insyaf, raja bertobat, rakyat, para menteri pun bertobat, para pejabat pemerintah pun bertobat, semuanya takut penghukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka. Mereka menangis sambil berpuasa, merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita melihat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Tuhan pun tidak jadi melakukannya. Heran, saudara kasih. Kalau Yunus juga beroleh pengampunan Tuhan dan diselamatkan, karena Allah itu pengasih dan penyayang. Sekarang penduduk Niniwe bertobat, menyesal, minta ampun kepada Tuhan, dan Allah pengasih dan penyayang mengampuni mereka. Rancangan untuk membinasakan Niniwe batal. Karena apa? Kasih sayang Allah yang luar biasa. Mereka menyesal dan Tuhan mengampuni. Saudara-saudara, inilah sifat Allah terhadap umat manusia sampai hari ini. Kalau saudara selama ini mundur di hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan, para pelayan mengabaikan tugas pelayanan, mari saudara-saudara bertobatlah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan menyayangi saudara. Tuhan ingin memakai saudara menjadi pelayan-pelayannya yang berguna dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu bertobatlah, bertobat, insyaf, sadar akan kelemahan saudara. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Yesus Kristus telah turun ke dunia ini. Di atas kayu salib dia menderita sengsara untuk menanggung dosa dunia, untuk menanggung dosa saudara. Maka itu jemaat Tuhan, engkau yang mundur dari hadirat Tuhan, dan engkau menghadapi banyak problem akibat kemunduran rohanimu, jangan menyalahkan Tuhan, salahkan dirimu sendiri. Bertobat kepada Tuhan, ya Tuhan, aku telah bersalah di hadapan Tuhan. Aku mohon pengampunan dari Tuhan, sucikan hatiku ya Tuhan. Maka Allah mengampuni saudara. Akibat pengampunan itu, saudara diberkati Tuhan. Sungguh, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Selama ini saudara cari uang susah setengah mati, ya, bisnis saudara bangkrut, saudara berupaya ke sana kemari, tidak berhasil. Mari datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya, dan Tuhan mau mengampuni saudara-saudara dan mau memberkati saudara. Mari para pelayan Tuhan yang telah undur dari pelayanannya, engkau mengabaikan tugas pelayanan, bertobatlah di hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai saudara dengan urapan Roh Kudus supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menyayangi kita semuanya. Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, pengasih dan penyayang.
Tuhan, betapa kami mengakui kelemahan kami, ketidaktaatan kami kepadamu, kemunduran rohani kami. Kami mohon ampuni dosa kami semuanya. Ampuni dosa jemaatmu, ampuni dosa para pelayanmu. Dan mari Tuhan, darah Yesus yang kudus membasuh segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita hari ini makan dan minum perjamuan Tuhan untuk memperingati kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali yang kedua kalinya. Roti ini adalah tubuh Yesus yang didera, disiksa, dihancurkan. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Dan ini cawan dengan anggur, menggambarkan darah Yesus yang suci, membasuh dosa-dosa kita, supaya kita dibebaskan dari kutuk dosa itu, dan kita dimerdekakan oleh kasih sayang Tuhan kepada kita. Mari saudara-saudara, angkat tangan kanan kita dengan roti ini. Mari kita tunduk dan kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat bagi nama Tuhan. Kami terima roti ini, yaitu tubuh Yesus Kristus. Dan Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Dengarkan firman Tuhan. Yesus mengambil roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan minuman kita. Ya Tuhan, kami terima darah Yesus yang kudus dan menyucikan segala dosa-dosa kami. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah yang ditumpahkan karena orang banyak untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama. Demikian darah Yesus membasuh segala dosa-dosa kita semuanya, dan segala jenis kutuk telah dihalaukan oleh darah anak domba Allah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersekutu dengan Tuhan Yesus adanya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan menghadap hadirat Tuhan. Apapun yang engkau hadapi dewasa ini, kesulitan apapun, masalah apapun yang mengganggu kesehatan saudara, yang mengganggu damai sejahtera saudara, berdoalah kepada Tuhan.
saya mau berdoa untuk saudara semuanya. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau melihat problem yang dihadapi mereka. Engkau buka jalan bagi mereka. Kesulitan apa yang mereka hadapi, kiranya Tuhan angkat itu semuanya. Dan kiranya Tuhan buka jalan bagi anak-anak-Mu semua. Terima kasih ya Bapa. Bagimu kemuliaan dan hormat adanya. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan persepuluhan, yang telah memberikan persembahan khusus. Tuhan terima itu semuanya. Dan Tuhan kami berdoa, berkati mereka dengan limpah sesuai janji-Mu. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dengan limpah adanya. Haleluya. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Amin.